Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa untuk berada di Masjid Al-Mujahidin untuk ngaji, menambah ilmu, memperluas wawasan supaya punya pemahaman yang utuh dan mendalam di dalam kita beragama dan kita tidak terjebak pada formalitas keagamaan kita, tetapi bisa untuk sampai agama yang kita anut menjadi nilai hayati yang menggerakkan pikiran, hati, dan organ tubuh kita bisa istiqomah menjunjung tinggi menegakkan agama itu sendiri. Ya. Di sini disuruh untuk berbicara mengenai menjadikan pendidikan Islam sebagai benteng, ya, generasi Muslim untuk menuju umat yang unggul dan berkemajuan. Ini menarik, ya. Beriring sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita yakin bahwa beliaulah sebenarnya panutan, teladan, uswah yang terbaik, yang apabila kita menegakkan menjunjung tinggi kebiasaan beliau, sunnah beliau, maka kualitas keberagamaan kita, kualitas diri kita, dan kualitas kehidupan kita itu akan sangat bermartabat, akan sangat unggul, dan akan sangat maju, ya. Karena apa? Allah sudah memberikan informasi bahwa ketika semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepadanya, dan ketika dia menyatakan dirinya sebagai yang maha terpuji, ya, dan maha memiliki semua yang ada dalam hidup ini, dia kemudian memberitahukan waladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan. Lalu dia memberitahukan bahwa dia sudah mengutus seorang utusan, seorang pembawa pesan yang tidak hanya menyampaikan tetapi mempercontohkan, meneladankan nilai-nilai utama dalam kehidupan umat manusia, yang dia berasal dari bangsa yang ummi, bangsa yang tidak bisa baca tulis, karena memang Mekah pada waktu itu menurut catatan sejarah dia bukan wilayah kelahiran nabi-nabi, ya. Yang banyak lahir nabi itu di daerah sekitar daripada Makkah. Tapi yang di Makkah itu yang lahir adalah Kanjeng Nabi Muhammad dengan sebelumnya itu Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail, ya.
Karena itu kemudian bangsa Arab pada waktu itu masih dikenal bangsa yang tidak bisa baca, bangsa yang tidak bisa tulis. Maka disebut dengan ummi. Ya gampangannya kayak Indonesia mbiyen itu yang terbelakang, ya, yang bodoh-bodoh gitu. Tapi kalau sekarang masih ada orang Indonesia yang terbelakang dan bodoh, itu berarti nggak berubah dari masa lalunya. Dari bangsa yang ummi, di komunitas yang ummi itu Allah utus seorang Rasul minhum, dari mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Jadi seolah Allah ingin mengatakan bahwa kebangkitan dari suatu umat itu harus dari dalam dirinya. Jadi kalau kita ini menjadi kelompok masyarakat yang punya identitas tertentu, kemudian kita ingin untuk menjadi kuat, tumbuh dan tangguh, maka harus ada sosok yang lahir di tengah-tengah masyarakat itu yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi teladan utama. Rasulullah itu diutus untuk bangsa yang ummi, yang belum bisa baca tulis, tetapi harus bisa menanamkan nilai-nilai utama yang bisa melahirkan adab dan keberadaban yang unggul, menjadi bangsa yang maju, yang tidak menjadi pengikut tetapi bangsa yang diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Jenengan bisa bayangkan, ya apa carane didik wong sing gak iso maca, gak iso nulis, berat. Tetapi strategi yang dinyatakan oleh Allah adalah yatlu alaihim ayati. Rasul itu kemudian memperbincang mendalam, mendialektikakan, mendiskusikan, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda keagungan Allah yang berserakan di hadapan manusia yang tidak terrespon oleh akalnya, karena memang pada saat itu akal masih terbelenggu, nalar itu masih belum punya fungsi yang tepat di dalam menanggapi situasi dan kondisi, di dalam memahami peristiwa dan kejadian yang ada. Maka yatlu alaihim, Rasul itu kemudian membacakan ayat-ayat Allah, bagaimana manusia diajak untuk berpikir, manusia diajak untuk menggunakan akalnya, bahwa peristiwa dan kejadian itu tidak berdiri sendiri, tapi ada mata rantai yang saling mengikat dan terikat. Diajak untuk mentafakurkan terhadap apa yang ada di dirinya, diajak untuk merenungkan apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang sedang berkembang di sekitarnya. Lalu wa yu'allihumul kitaba. Kalau sudah seperti itu, ada respon, mindset pikirannya sudah mulai fokus, setiap peristiwa sudah bisa untuk dirabah. Ini ada apa ya? Gitu. Itu ada apa ya? Tidak hanya ribut-ribut dengan fakta-faktanya, tetapi menggali terhadap esensi yang ada di dalam fakta itu. Nah, ketika sudah mulai ada respon, maka muncul wa yu'allimuhumul kitaba. Barulah diajari untuk menulis, mencatat, merekam. Bahkan kemudian ada yang memaknai kitab itu ya Al-Quran. Diajarkanlah yang namanya Al-Quran. Firman-firman yang sifatnya dzalikal kitabu, tertulis. Quran itu tertulis. Tertulis di mana? Fil lauhil mahfuz, berada di dalam catatan tulisan yang terpelihara, yang terjaga. Yang muncul bunyinya itu menjadi wahyu yang diterima Kanjeng Nabi, tetapi esensi tulisannya itu ada di Lauhil Mahfuz. Kenapa kok dikatakan Lauhil Mahfuz, tidak seperti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa yang itu kemudian fil alwah, berada di batu-batu yang bertuliskan. Dari Nabi Musa itu menerima wahyu dalam bentuk tulisan yang ditaruh di dalam batu-batu. Kenapa masih dikatakan Lauhil Mahfuz? Karena bunyinya itu sama mulai dari awal sampai akhir seperti itu. Tulisannya mengalami dinamisasi. Tulisannya itu berkembang. Mulai jenengan belajar ulumul Quran itu, tulisan Quran itu tidak langsung seperti sekarang ada di hadapan jenengan, tapi bunyinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai turun diterima Nabi ya Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ditulisnya itu mengajarkan Alkitab, kemudian mengajarkan wal hikmah.
mengajarkan hikmah. Hikmah itu ada yang menerjemahkan, hikmah itu ya sunnah-sunnah Nabi itu. Karena apa yang dikerjakan oleh Nabi itu melampaui realita yang semestinya. Makanya sebutannya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi pada diri Nabi itu ada perilaku, ada akhlak yang melampaui batasan-batasan pada waktu itu. Keagungannya, kehebatannya, keluar biasaannya itu. Karena di luar nalar biasa mah, tapi harus dipaham dengan lebih dari sekedar yang nampak. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Meskipun sebelumnya umat itu dalam keadaan tersesat, mereka dalam keadaan dhalalin mubin, ketersesatan yang nyata. Saya mulai kajian ini dari ayat itu, ayat 2 dari surat Jumu'ah, bahwa proses pendidikan itu sudah dilalui dalam sejarah awal agama Islam turun, diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi Rasul itu dihadirkan dalam rangka untuk mengajak manusia yang tersesat tadi itu, manusia yang terbelenggu tadi itu dengan kebodohannya, ketidakberdayaannya untuk menulis, untuk membaca, sehingga pemahamannya itu tidak utuh terhadap kehidupan, pemahamannya tidak mendalam. Lalu yang berkembang di dalam kehidupannya ada nafsu-nafsu saja, ya. Tidak yang bisa membeda antara manusia dengan yang lainnya. Supaya kita itu yakin bahwa nilai-nilai yang ada di agama kita itu nilai-nilai luhur, nilai utama yang apabila itu betul-betul dijunjung tinggi dan ditegakkan di zaman apapun akan mampu mengeluarkan manusia dari keterbelengguan tadi itu, dari kesesatan dirinya, sehingga bisa sampai pada tujuan yang semestinya. Kita supaya lebih kuat yakin bahwa Kanjeng Nabi itu Rasul yang dibangkitkan untuk mengubah tatanan ini. Saya mulai dari situ. Kenapa? Karena ketika bicara pendidikan Islam, apa sih sebenarnya mendidik itu? Mendidik itu pada hakikatnya adalah mengoptimalkan potensi-potensi positif, potensi-potensi baik yang ada di individu orang, individu manusia. Yang baik-baik itu dioptimalkan fungsi perannya, ditumbuh kembangkan, disuburkan di dalam kehidupan dirinya, seraya menekan terhadap potensi-potensi buruk yang ada pada jiwa individu itu, sehingga potensi buruk itu bisa untuk tertekan, tertahan, tidak sampai muncul menjadi sikap laku dalam kehidupannya. Hakikat mendidik itu seperti itu, ya. Makanya ketika kita itu melihat diri kita sendiri dengan jujur, maka kita akan tahu bahwa kita sebagai manusia itu punya sisi keunggulan, punya sisi kelebihan, punya sisi kebaikan, punya sisi keutamaan. Tetapi di samping itu ada sisi keburukan, ada sisi kelemahan, ada sisi kehinaan. Nah, pendidikan itu mengoptimalkan sisi baiknya untuk menghapus sisi buruknya. Maka kalau kita dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah itu umumnya adalah punya target supaya terbangun keunggulan imtak. Pertama, keunggulan keimanan dan ketakwaan. Supaya manusia itu betul-betul punya karakter bahwa kehidupan itu tidak hanya saat ini. Kehidupan saat ini itu tidak satu-satunya yang harus dalam tanda petik dia sukses sesuai dengan nafsu yang ada pada dirinya. Ada konsep-konsep sukses dalam kehidupan dunia ini. Standar sukses, banyaknya harta, tingginya pangkat, banyak pengikut, kan begitu. Itu standar duniawi, standar kehidupan saat ini. Orang yang bisa untuk melihat sukses tidak hanya dari sisi yang seperti itu harus memiliki keunggulan iman dan takwa. Kalau dia nggak punya unggul iman dan takwa, obsesinya hanya duniawian, apa-apa kanggo donya, bahkan ibadah nang Gusti Allah pun dipertaruhkan untuk mendapat urusan dunia. Apa semendonga cepat dengan ya ben pangkatku munggah. Aku maca Quran surat iki ben apa? Ben rezekine lancar, gitu. Aku salat duha ben
rezekinya lancar. Nah, itu kan semua masih pertaruhan untuk duniawiyah. Padahal ibadah itu mestinya membahagiakan dan menyenangkan Allah. Sapa kowe Gusti Allah seneng nang aku titik wis. Gusti Allah mencintai aku titik. Dadi wong ibadah itu mesti ngono. Tapi sing akeh kan enggak, pamrihnya masih dominan. Akhirnya apa? Yuraunan nasa. Jadinya itu pamrih riya kepada selain Allah. Cari Gusti Allah. Lah awakmu ora krana aku, ya krana liyane, ya wis lah. Besok ya gak tak kei apa-apa. Olehmu ya donya kuwi. Arada dunia, pengen donya, ya tak kei yusibuha. Ya tak kei bagianmu donya, tapi nang akhirat wa ma fil akhirati min khalaq, ka ono bagiane entek kosong. Manusia yang ingin dicapai dalam pendidikan kita itu adalah manusia yang memiliki integritas kepribadian, di mana keunggulan iman dan takwa itu menjadi selimut, menjadi jirah, pakaian yang menyelimuti terhadap perilakunya. Bahwa kehidupan bangsa kita itu tidak pernah sunyi dari kepercayaan-kepercayaan bertuhan. Walaupun Tuhannya macam-macam, soalnya agamanya beda-beda, ya wis gak apa-apa. Tetapi iman dan takwa itu penting. Tanpa adanya kekuatan imani, kehidupan manusia hanya duniawi. Manusia tidak punya obsesi untuk ukhrawi. Tidak punya kesadaran bahwa nek wis mari mati itu menungso terus piye. Apa ya cukup dikai patokan nisan, itu tandanya dia pernah ada. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami akan tulis, kami catat, kami rekam bekas-bekas adanya orang itu. Wanak tubuh makot damu asar. Sampean tahu dadi bojone si fulan, Bu. Apa buktine? Wanak tubuh makot damu asar. Buktine iki lho anake si fulan saleh salihah. Ngono lho. Jadi keunggulan pertama adalah keunggulan iman dan takwa. Keunggulan yang kedua disebut dengan imtak. Imtek ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi itu bagaimana pengetahuan itu kemudian dimiliki dengan bagus, dan sebagian dari pengetahuan itu ada yang sifatnya terapan, terapi, lalu itu diimplementasi menjadi teknologi, teknik-teknik. Lalu ada keunggulan sosial. Ada keunggulan sosial, keunggulan sikap mental, akhlak. Kalau kita melihat bahwa tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia seutuhnya, kemudian proses pendidikan itu tadi arahnya adalah bagaimana potensi-potensi yang baik itu bisa optimal dan potensi-potensi yang buruk itu bisa terkendali, lalu lahirlah insan-insan yang memiliki stabilisasi kejiwaan, mentalitasnya itu tangguh, mentalitasnya itu unggul, tidak gampang berkeluh kesah dengan tantangan, siap hidup harmoni dengan situasi dan kondisi yang ada di kesemestaan. Maka kemudian cara yang harus ditempuh bagaimana? Cara yang harus ditempuh itu tentu yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan, yuk gerakan literasi, gerakan literasi. Literasi itu tidak hanya membaca, tetapi bisa untuk memaknai terhadap bacaan-bacaan itu. Islam jauh-jauh hari untuk membebaskan agar manusia itu bisa mengoptimalkan potensi baiknya. Dia diperintah. Perintah Iqra, membacalah kamu. Jadi yang ono wong Islam gak gelem maca babar pisan, itu berarti wong Islam yang sudah tidak menjalankan tanggung jawab Islamnya yang pertama kali turun. Iqra, bacalah olehmu. Jadi nek wong dikai akal terus tidak digunakan merespon terhadap apa yang terjadi, tidak ada pertanyaan-pertanyaan dengan apa yang ada di sekitarnya, berarti itu orang Islam yang sudah menyia-nyiakan anugerah Allah berupa akalnya itu. Jadi dia sendiri membuat budaya membelenggu dirinya untuk tidak berilmu karena tidak mau untuk Iqra. Wis apa wae ikra'en. Iqra wacanen.
Anakmu nangis, baca nangisnya anakmu itu. Apa kok nangis? Anakmu guyu, apa kok guyu? Bojomu nesu, apa kok nesu? Iqra. Karena itu melatih generasi untuk membaca. Itu jalan pertama di dalam kita mendidik generasi kita ini. Jadi Islam itu sudah lebih awal mengajak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan membacanya tidak sekedar membaca indrawi, tetapi membacanya itu bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa semua yang terjadi itu ada yang menciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutikat fadzakir. Misal delok langit iku kaya ngono dukure gak ana cagake. Lah nek ngebleki awak dhewe ya apa? Lihat itu gunung-gunung yang tinggi menjulang itu. Lah nek meledos piye? Lihat itu bumi yang dibentangkan oleh Allah sedemikian rupa. Apa bumi digawe membentang seperti ini? Fadzakir, renungkan dong, pikirkan dong, gitu ya. Caranya Iqra dibaca bahwa oh itu ada yang menciptakan. Kadowen mikir alam, mikir awake dhewe, apa kok aku lesu? Nek lesu kok golek panganan, apa aku ngelak? Nek ngelak kok golek minuman. Apakah setiap makanan itu boleh untuk saya konsumsi? Apakah setiap minuman boleh saya seruput? Falyanzur insanu ila ta'ami, hendaklah manusia melihat apa yang dikonsumsi. Nah, Iqra, baca itu. Ketika orang makan makanan yang memenuhi gizi dan ketika orang yang tidak memenuhi gizi, kenapa ada stunting? Kenapa ada kerdelisme? Apa yang menyebabkan mereka mengalami seperti itu? Iqra, baca itu. Mungkin kepekaan dan kepedulian kita, mungkin kebijakan yang dibikin oleh pemerintah yang implementasinya tidak sesuai dengan normanya. Boleh jadi perilaku kita sendiri yang nggak peka kepada sesama. Pengen anaknya pinter, ya toh? Pengen anaknya cerdas. Bandani sekolah anak itu perhitungan. Timbangannya jika bayar SPP, kalau becek dia itu rokok. Yes, panjane wong nalari ning kene. Nanti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dulu kita itu gerakannya adalah gerakan ta'awun. Saiki sampean sering mengeluh gara-gara perubahan kebijakan pemerintah. Ya salah dhewe. Oh, sampean terlalu mengikuti aturan itu. Gak iso mandiri, jajal mandiri. Ayo. Piro aset sampean nang kene? Optimalkan. Allah akan guyurkan keberkahan. Solidkan gerakan pendidikan jenengan. SD, SMP, MI. Oh, no sing MI ini mati, SMA kuaga. Ngono kok bener. Mestinya harus itu loh, kasihani yang lemah-lemah itu. Toh itu saudaramu sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ono arek kok nuwakal melerairan gitu ya. Jadi gurune arek meler, dudu arek meler, awakmu sing durung iso maca. Potensi apa yang ada di anak itu yang bisa kau kembangkan positifnya? Anak meler itu umumnya sudah punya konsep mengenai dirinya dan kecerdasannya melebihi yang lain. Sing lain meneng kudu. Ini hiperaktif. Jahili temannya. Ya toh? Kenapa dia jahili temannya? Karena dia sudah punya seperangkat pengetahuan mendahului daripada temannya itu. Tugas gurunya adalah mengoptimalkan yang baik. Arek wis gesit. Dadekno pemimpin. Dadi arek iku. Dadekno ketua kelas. Diatur dhewe karo dhewe. Ora. Arek sing muncul jiwa-jiwa usilnya itu ora diwaca karo Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semono uga bapake ibuke. Begitu anake dikai sanksi protes sampai nang komisi HAM. Kesel aku.
ngedepi ngono kuwi. Ya Allah, blokon kok blokon kabeh. Tadi ayolah. Islam itu jauh-jauh hari sudah memerintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, semua elemen yang terlibat dalam pendidikan, yuk bareng-bareng baca unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan ini. Ya apa supaya arek-arek iki sregep ning sekolahan. Gak pengen mulai. Ya dibikin sekolahnya itu seperti istana. Jer besuki mawa ibu bapak disambati. Yo Pak, kita bikin taman di halaman sekolah. Gak ada duit Pak. Jadi gurune ngene kok anake dikongkon iso kerasan ning sekolah. Lagi mlebu wis metu wae. Soal apa? Masih indah pasar-pasar tradisional daripada lembaga-lembaga pendidikan Islam kita. Lalu ngono ku diterus-teruske, insya Allah Pak, anak jenengan kabeh gak tambah apik. Kenapa? Karena dia tidak berada di ruang edukasi, di ruang pendidikan, di ruang pembelajaran. Ya. Tapi juga begitu, teman-teman yang menjadi pendidik di lembaga-lembaga pendidikan Islam itu jangan menganggap bahwa bangunan-bangunan itu adalah penyebab lahirnya generasi utama. Bukan. Relasi-relasi humanistik, relasi-relasi kemanusiaan, hubungan-hubungan komunikasi antar satu dengan yang lain warga sekolah yang sangat manusiawi, itu potensi yang dahsyat. Maka saya sering guyoni ke teman-teman itu, aku memang belum pernah jadi kepala sekolah, belum pernah jadi guru. Dulu cita-citanya itu ingin jadi guru agama, tapi ternyata nggak bisa jadi guru agama. Saya jadinya hanya pengulu agama. Saya mestinya harus mendatangi anak-anak yang lugu-lugu, lucu-lucu ya, untuk dididik, dilatih menjadi sosok pemuda yang handal, yang hebat. Orang dewasa yang memiliki ketangguhan, kecerdasan, kemajuan. Justru yang saya kunjungi adalah calon-calon manten yang mau mencetak anak-anak. Nasib. Ya, dari yang mestinya ngopeni arek umbelen, saya enggak ngopeni orang yang situasinya dalam keadaan paling cantik seumur-umurnya dan paling tampan. Coba jenengan nalikan dadi manten, enggak paling gantengnya sampean. Wis macake yo paling top-tope menungso iku nalikane mantenan iki. Mari ngono balik wis. Ayo Bu, model apa sing gak digawe ning nggon manten iki? Tercantik jenengan pada waktu manten. Setelah itu balik asli. Sing wangi ya nalikane manten. Mula manten iki nek metu disemproti minyak wangi katanya kan? Ya. Soalnya kuwatir isih kurang wangi. Tapi mari ngono ya balik maneh. Sing mlebus ya mlebus. Ya Allah. Walaupun saya belum sempat itu, tetapi saya sekolah di dunia pendidikan, manajemen pendidikan. Itu nek ndelok situasi ngene iki, Pak. Situasine pendidikan jenengan dia wuluan aja. Ini enggak srek Pak sebenarnya, melihatnya itu enggak srek. Kenapa? Enggak cocok dengan apa yang diharapkan secara ideal tadi itu. Tapi tetap bersyukur masuk gak srek. Ibarat wis kadung rabi ya. Ya piye maneh masa elek ya diopeni, Pak. Wis kadung rabi dadi bojone, mosok sampe dibuang. Saelek-eleke bojomu iku luwih utama ndek bojo timbangane gak ndek bojo. Ini gak percaya jajal. Orang yang jadi janda muda, duda muda, kelisi apa? Saya ini banyak orang-orang yang datang ke saya, Pak, aku tolonglah Pak, golek ke bojo. Umur piro? Umurku sudah 5 Pak. Tapi kan sehat. Nah itu sudah 5 sehat. Tak tawakno nang gone sing umur 40. Apa jawabane? Ngapunten Pak, timbangane rabi sudah 5, ale becik sendiri aja. Apa watuke pun medeni ngono. Ya Allah.
Ya. Sementara saya tidak lima takai umur swidak. Apa jawabannya? Mboten Pak, napa ngloro kok bareng-bareng. Iya Pak. Ensewu. Kula tak mencicipi. Jadi gerakan literasi jangan simbolik. Ono sekolahane awak dhewe wis gawe ruang pustaka, perpustakaan. Terus di sudut-sudutnya ada ditulisi sekolah literasi. Sekolah literasi. Sekolah untuk membaca dan mengerti. Alhamdulillah, saya kunjungan ke sana. Bukunya gak enak isan. Niki kok buku dereng wonten. Nggih dereng diparingi buku ya, Pak. Oh iya. Sebenarnya sekolah literasi tidak harus buku saja. Anak-anak itu diberi bahan-bahan main yang dengan permainan itu dia bisa memahami sebuah siklus. Main ular tangga, kemudian didiskusikan. Opo onek nong kene mesti muduk, nong kene mesti munggah. Didiskusikan. Itu namanya penanaman melalui membaca. Nilai-nilai utamanya itu muncul. Awak dhewe ini kan kadang-kala ya gue mau lah. Jadi kalau di negara Jepang itu pendidikan disiplin karakter itu dominan. Anak-anak di tingkat dasar itu sekolahnya bukan berhitung, bukan membacanya, tetapi terbangunnya mentalitas disiplin akhlak yang luhur, peka peduli terhadap lingkungan, kebersihan sip. Coba itu kita mulai. Walaupun tidak semua seperti itu, ya kan? Karena anak itu mulai kecil harus diajarkan kepadanya mengenai materi yang penting. Nanti ini baru metode yang harus dipakai di dalam mendidik. Bagaimana Iqra digairahkan? Apalagi sekarang itu dengan sistem gadget, sistem HP itu luar biasa. Sumber bacaan tidak kurang. Tapi kemauan membaca itu yang lemah. Sehingga kalau jenengan lihat hampir setiap anak yang pegang HP bukan bacaan, tetapi dia nonton game. Ini kan karena dari dasar di rumah itu tidak terlatih untuk membaca, di sekolah juga tidak terlatih membaca, di lingkungan juga tidak terlatih membaca. Akibatnya dia jadi korban. Bacaane akeh tapi tidak dibaca. Loh, itu harus dimulai dari ku anfusakum loh. Ya. Bahkan kemarin itu ada yang mau bunuh diri nyemplung sungai di Surabaya itu, anak itu gara-gara HP-nya diminta oleh ibunya. Coba. Lah mulane sing kaya ngono kuwi sing enak iku arek nakal tepok. Arek tambeng tepok ngene. Tapi nepoknya itu bukan jengkel, nepok penuh kasih sayang. Lho nek isih kena dikandani lapo digepuk gitu loh. Oh. Jadi pukulan itu sanksi yang paling akhir. Kok ngono, Pak? Di asrama pesantren yang saya coba untuk bina itu, anak-anak SMP itu mesti kayak waktu jam sekian kamu ngaji, jam sekian kamu makan, jam sekian kamu tidur, jam sekian kamu boleh buka HP. Tapi cobalah yang dibuka itu murojaah ngaji yang kemarin Ustadz sampaikan. Alhamdulillah. Enggak ono Pak bukti otentiknya kalau ngaji yang kemarin saya bacakan itu kemudian diulang sama anak-anak. Nol Pak. Begitu kita masuk mlebu suaranya tiba game apa no jewel ngono kesuwen iki ya. Itu di asrama medani yang tidak ya maksudnya ya. Ini pelaku-pelaku sejarahnya. Tapi alhamdulillah sudah semakin tertib. Kan tentu saya senang, bahagia. Kenapa? Karena Iqra itu penting. Tantangan kita ke depan itu adalah membaca dan kemudian mendapat nilai dari bacanya. Kalau dalam filosofi modern itu kan
Pendidikan itu pertama untuk menjadi tahu. Jadi orang dididik, orang belajar itu supaya dia tahu. Dengan tahu itu bisa membedakan ini baik, ini buruk. Minimal bisa membedakan dulu ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, gitu terus. Kemudian filosofi yang kedua, belajar itu untuk mengerjakan. Ini ketika sudah tahu ini baik, maka kerjakan. Sudah tahu ini buruk, maka tinggalkan. Maka kemudian yang ketiga, belajar itu untuk menjadi profesional, menjadi seperti yang dipelajari. Belajar ilmu keguruan ya jadi guru, belajar ilmu ekonomi ya jadi ekonom, pengusaha. Gak wale-wale belajar jadi ekonomi, belajar ekonomi jadi guru. Kuale-wale. Karena ilmu terkait dengan keguruan dan ekonomi itu beda. Nah, ekonomi umumnya pokoknya oleh untung. Gitu ya. Bicara ekonomi bicara keuntungan. Bicara guru bicara keteladanan. Lah nek wis belajar untuk menjadi seperti yang dipelajari, maka yang keempat, belajar itu supaya bisa hidup bersama. Jadi wong duwe ilmu karo gak duwe ilmu iku bedane. Wong sing duwe ilmu serawungnya dengan orang lain itu penuh makna. Ya. Sehingga di mana saja ia berada menjadi perekat daripada perkumpulan itu. Jadi enggak sebaliknya. Jare pinter Pak, tapi ternyata di mana saja menjadi ular. Bukan pinter itu, minteri. Sedangkan yang mau dipinteri nggak mau. Ono wong gelem dipinteri Pak. Wong murid jelas-jelas gak iso maca, dikatakan bodoh oleh gurunya aja menentang. Karena bodoh itu cap yang jelek, kalimat yang jelek. Padahal manusia itu paling nggak seneng ketika dicap sebagai yang jelek. Iqra itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, metode yang harus kita lakukan adalah gemar untuk membaca. Yang kedua, ketika bicara untuk membaca, mengajar, itu proses yang ingin dicapai di dalam pembentukan karakter adalah kinetis, yang sifatnya pengetahuan, ya. Tetapi yang kedua itu i'malu ala makanatikum. Jadi Kanjeng Nabi itu di dalam melatih para sahabat untuk berubah, baik itu yang kecil atau yang remaja atau yang tua, semua terseser oleh pendidikan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka mengubah tadi itu, mengubah perilaku. Itu Nabi menggunakan i'malu ala makanatikum. Caranya bagaimana? Dilatih, dibiasakan. Pembiasaan itu menjadi sangat penting dalam rangka menguatkan pengetahuan yang dimiliki. Jadi tidak cukup hanya tahu Iqra wa rabbukal akram, tidak hanya tahu ini adalah karya Tuhan yang maha mulia, tetapi dia bisa memperlakukan Tuhannya dengan mulia. Ini adalah manusia yang penuh dengan keutamaan. Tidak hanya tahu, tetapi bisa memperlakukan manusia itu dengan cara-cara yang utama. Itu pendidikan, melatih, mengarahkan. Ya. Nah kalau sudah dilatih kan menjadi amal, perilaku, maka ilmu itu semakin menguatkan terhadap integritas orang itu tadi. Maka muncul apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan di dalam pendidikan Islam, menuntut ilmu itu tidak dibatasi usia. Karena pengetahuan yang disediakan oleh Allah itu melebihi apa yang ada saat ini. Makanya sampai disebutkan sekiranya lautan dijadikan tinta, kok cinta sih? Tinta. Oh, cocok tinta. Krungku cinta. Apa mergawis Kemudian pohon-pohon itu jadi kolam. Bukan kolam renang. Jadi pena.
Didatangkan 7 kali lagi untuk mencatat, merekam, mendiskusi terhadap ilmu Allah. Habis semua, ilmu Allah tidak berkurang sedikit pun. Artinya menuntut ilmu itu memang sepanjang hayat. Makanya sampai orang mau meninggal itu ditalkin, lakinu mautakum, ajari orang yang mau mati itu supaya apa? Istiqomah dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun, bisa mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Iku jenenge talqin, Pak. Jadi sampai niku nek dianggap gak tahlil iku keliru. Jenengan tahlil. Angger nyanyi Sang Surya iku maca la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Bocoran soal kubur oleh pemimpin kita sudah diajarkan dengan cara menghibur. Nyanyi kira menghibur, orang kerasa. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Gak terasa toh? Nyanyi, gak seneng-seneng, ya. Padahal kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi cara hadis diwaca esuk dijaga sampai sore, diwaca sore dijaga sampai esuk. Keislaman, keimanan orang itu tadi. Awak dewe dijadikan nyanyi, rengeng-rengeng sampai no toilet, no kamar mandi ku nyanyine iku. Ya Allah Tuhan Rabbiku. Sopo rek nyanyi no jero jeding. Didelok tibae Aisyah. Ya paling tidak amalinya itu sudah ada. Maka dulu ketika saya diundang di di Silo itu ada Karangharjo ya. Karangharjo. Itu bareng sama kiai. Kiai ini pokoknya mboten mlebet swarga menawi panjenengan mboten nderek ulama. Nderek ulama niku panjenengan kedah nderek nderek Nahdlatul Ulama. Pengen mlebet swarga jenengan cedhek kali ulama. Berhimpun tenggane NU. Terus aku dikongkon. Berikutnya tausiah disampaikan oleh Al Ustad. Wis ngomongnya enak Al Ustad. Enggak enak Kusno. Wis Al Ustad Abdurrahman ta. Zainal Abidin ta ngono ya. Kusno. Dadi wong iki padha belalak ngene, iki ana kiai kok jenenge Kusno. Mari ngono aku badhe salam takzim Kanjeng Nabi, kula matur napa sing didhawuhaken Pak Yai niku wau leres mboten kelintu. Pokoke nek tiyang niku cedhek kali ulama, ulama niku warasatul anbiya, ulama niku pewarisi Kanjeng Nabi insyaallah. Pewarisi Kanjeng Nabi nek sareng kali Kanjeng Nabi ten surga niku leres. Mboten kelintu. Tapi jenengan ampun kaget. Mangke ten ngajengi ulama niku enten tiyang. Ten ngajengi ulama niku enten tiyang. Sing tiyange niku pengikut langsung ten ngene Kanjeng Nabi. Niku nek ten Indonesia jenenge Muhammadiyah. Dadi jenengan mungkin ketemu dulur jenengan tuwa jenenge Muhammadiyah, dudu NU tok. Dadi ten ngarepe jenengan mungkin wonten kula ngaturaken. Lah tapi niki nggih kedah genah NU sing genah, Muhammadiyah sing genah. Tapi nek NU sing eker-ekeran, Muhammadiyah sing ayal-ayalan, insyaallah mangke mboten enten ten surga niku. Mboten krana NU ne, mboten krana Muhammadiyah ne, tapi krana sifat tafriknya itu loh. Ayal-ayalan, engkel-engkelan terus misah dari kebenaran yang semestinya. Mantun kula ngotenaken kepo-kepo. Wonten sing baru nggih Pak Yai nggih. Nggih.
Coba jenengan kepireng wong Muhammadiyah gegeran gara-gara donya. Ora ono. Paling 20-an iki. Tapi meneng ae ora ono sing ngeru. Ya. Gara-gara iki gawe iki kancane Pak iki nek tak kekno kene, oh kok dinakno iki mbiyen akate kanggo SD, akate kanggo MI. MI-mu wis ora butuh, MI-mu wis oge, wis cukup. Sing durung cukup SMP-mu iku lho, paring ngono bantuan. Wong bantu yang ngenteni iki Muhammadiyah enggak? Waduh kacau nek ngene ya. Iqra banjur meneladankan dalam amal-amal yang nyata, ya. Nah, kalau sudah dikerjakan sekecil apapun ilmu yang diamalkan, itu akan terus menguatkan pemahaman pengertian, dan ketika orang mengamalkan akan tumbuh kembang pemahaman baru. Jadi jenengan yang duwe ilmu terus dilakoni, mari jenengan lakoni, muncul cabang ilmu berikutnya. Ilmunya terus munggah. Ya. Tapi kalau jenengan punya ilmu tidak diamalkan, insya Allah lambat laun musnah. Maka harus diamalkan, dibiasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kemudian apa yang harus ditanamkan? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la Pendekatan dalam Al-Quran itu yang harus ditanamkan sejak dini itu dimensi tauhid Allah ilaha illallah wahdah. Menanamkan rasa takut hanya kepada Allah, kepada selain Allah jangan ditakut-takutkan kepada anak-anak kita. Dan kita juga begitu, jangan takut dengan selain Allah. Orang-orang yang iman dengan Allah dan dengan hari akhir, dia mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Dia kemudian bisa menegakkan sholat, bisa mengeluarkan zakat, dan dia tidak pernah punya rasa takut kecuali kepada Allah. Wedi kentekan donya, wedi gak oleh posisi ning donya. Orang yang muslim sudah berserah diri dengan Allah, tidak takut kecuali Allah. Ono arek-arek mlebu nang gone ruang kosong, takut Pak, takut apa? Takut hantu. Sudah pernah ketemu hantu belum? Aku pernah ketemu hantu cantik banget. Oh ya saya mau ke sana Pak. Loh, ternyata problemnya bukan karena hantunya, tapi ilusi yang dibangun mengenai hantu. Nek hantunya cantik, ingin ketemu. Nek hantunya jelek, ingin menghindar. Ternyata bukan hanya hantu. Bu guru yang cantik, muridnya juga ingin ketemu. Ya toh? Tapi nek bu gurunya belagedus, ya muridnya rasa-rasen ketemu. Nah, cantik itu bukan ukuran wajah, tapi ukuran kepribadian. Nggih. Ada guru yang gajinya cuma 150. Ada Pak di sini ya? Oh, buanter ada. Iku ya anake sampean sing dididik ya. Ngono kuwi ya ora rumangsa. Buanter, wadah, bareng kompak lagi. Sing dididik sapa? Ya anake kula. Lah kok mau bayari mau 150. Nggih terus pundi malih merokok kula. Nah, ya cek rokokan. Ya. Walau gajinya 150, tapi gaji tidak akan termakan oleh dia. Kenapa? Karena keseharian dengan baiknya relasi dengan wali murid, relasi dengan anak-anak didik. Wis to, arek teko sekolah, nek omah ku ndek apa? Digawa kanggo bu guru idealnya. Nggih Bu, nggih. Ana jagung, dikakno jagung, bu gurune melembung. Patenge kembung. Iso-iso dikamu jagung. Biyen tahun 80 ku jagung ditunu wis enak. Sekolah durung sarapan iki wis nyang jagung tunonan, gak sempat dipangan ning omah, dipangan ku ning wayah istirahat. Kate nunune setengah mateng.
Saiki itu aduh, saiki wis luar biasa Pak, urusan yang gizi itu tidak perlu dilakukan. Bu guru, omah ana pohon, tiga ana pohon. Anaknya itu mau sarapan, dia nggak akan sarapan kalau tidak bersama dengan guru idealnya, idolanya. Jadilah guru-guru idola yang bayarannya walau besar masih disupport oleh anak didiknya. Nah iso kan 2,5 juta Pak ya, gajinya itu 2,5 juta. Karena relasi dengan anak-anak bagus juga tidak termakan, diberikan kepada sekolah. Pak niki pun kula paringaken jenengan, pun kula mboten usah diparingi honor. Kenapa? Wis pokoke mbok ben Gusti Allah sing honori kula. Barang mulih teko nggone sekolahan, soalé wetenge wis ngelih, rasa lapar, lakune kaya layangan pedhot. Loh, ketemu karo wali murid sing lagi blonjo. Kate blonjone akeh. Ya ana buah, ya ana panganan. Kok ketok bu guru kaya ngono? Kate krungu bu guru iku gak tau nrimo honor teko sekolahane. Wah langsung iki buahe diparingke sebagian, makanan berikan sebagian. Bendino ketemu ngono. Loh apa bisa terjadi? Bisa. Kenapa nggak bisa? Kita mengatakan nggak bisa karena memang kita tidak punya keyakinan yang kuat. Iso bu, nyatane iso. Ane sampean wis dasare nrimo gaji 150 ngersu luwe akeh. Insya Allah barokah yo gak enek. Isine mung nelongso, urip sepisan nelongso, bareng mati tambah nemen nelongsone. Tiba ning kuburan malah gak enek sing jenenge pohong iku. Bisa mending ning donya pohong enek, telo enek, tales enek. Ning kuburan wis gak enek. Isine ngersuwo dadi koncone sampean medeni sampean dhewe. Ya, tapi nek sampean sing syukur ki mau masyaallah dikonconi sing wanteng. Iki kok kaya bapake arek-arek, tapi kok seje ya ambune. Kaget dengan aku amalmu. Aku perbuatanmu yang terikut di dalam kubur ini. Kenapa? Keluargamu balik mulai, kekayaanmu balik mulai, koncomu balik mulai. Aku sing setia menemanimu. Menurut ya? Ya. Jadi akidah itu pangkal dari seluruh aktivitas hidup. Ya. Baru diajari syariah. Ana norma kewajibane menungso nang Gusti Allah, ana norma kewajibane menungso nang menungso, ana norma kewajiban menungso nang semesta. Diajarkan syariah. Ngene urip iku, ana aturan sing kudu ditegakne, ana hukum sing kudu dijunjung tinggi. Lah nek wis itu diajarkan, lalu akhlak sebaik-baik di antara kamu yang paling baik akhlaknya. Tanamkan, insyaallah. Kalau itu tumbuh, maka generasi unggul yang berpikir maju akan lahir. Ya. Jadi maju itu jangan dibayangkan apa jenenge kaya Eropa itu bukan hanya itu. Kemajuan fisikal itu. Tetapi majunya rohani manusia, tampilnya sosok manusia yang utuh itu menjadi identitas kemajuan yang semestinya kita capai. Alhamdulillah, moga-moga jadi ilmu yang manfaat. Pertemuan kita dengan mendekati majelis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah menuju kehidupan surgawi dunia dan akhirat. Adanallahu wa iyyakum, nasrun minallah fatun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.